Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan lagi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memberikan banyak karunia kepada kita, yang kalau kita mau menghitungnya dengan teknologi secanggih apapun tidak mungkin dapat menghitungnya. Semoga rasa syukur dari kita tidak seberapa ini mendatangkan kebaikan untuk di dunia, terlebih untuk kebaikan di akhirat kelak. Salawat belas salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda mulia Nabi kita tercinta, Habibana wa Nabiyyana Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Wabil khusus, semoga pula disampaikan kepada kita yang sangat ingin diakui sebagai umatnya dan berharap besar untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumal akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama doakan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang sedang diuji berupa ketidaksehatan atau kurang sehat, antara lain Bapak Kiai Haji Erdi, sekarang juga beliau sedang tidak sehat. Jadi semoga segera Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesehatannya, kesehatan yang sebenar-benar sehat, tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dan semoga siapapun di belahan bumi manapun yang sedang sakit, yang sedang diuji apapun ujiannya, segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan keinginan Allah dan juga sesuai dengan keinginan orang yang sedang ditimpa musibahnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak untuk sama-sama belajar tentang mengisi Ramadan kepada salafus salih, yakni kepada para sahabat Rasulullah, kepada para tabi'in dan juga atba tabi'innya. Bagaimana mereka menyambut Ramadan diungkapkan dalam salah satu tulisan, bahwa mereka menyambut Ramadan dengan ihtimaman balighan, benar-benar serius, benar-benar fokus, benar-benar dengan sukacita, penuh bahagia. Dan ini sejalan dengan tuntunan dari Rasulullah, man fariha bidul khairi Ramadan. Siapa yang berbahagia, bergembira menyambut datangnya Ramadan, maka akan dibebaskan dari api neraka. Demikian mereka menyambut Ramadan, dan kita pun mudah-mudahan seperti mereka menyambut Ramadan dengan yang terbaik. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Masih tersisa beberapa hari ke depan. Semoga kita mampu memaksimalkannya. Apa yang kurang dari kita, semoga kita dapat menyempurnakannya. Dan Allah berkenan mengizinkan kita untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik. Jangan sampai Ramadan kita sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ia bersabda, raghima anfu rajul, sangat rugi seorang manusia yang ketika ia masuk Ramadan namun masih ada dosa yang tersisa darinya. Oleh karena itu, semoga kita berdoa kepada Allah SWT dengan penuh kesungguhan. Semoga Ia yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Semoga dosa kita seluruhnya, kesalahan kita seluruhnya dihapuskan tanpa kecuali. Ramadan sangat pantas, sangat layak untuk kita sambut, karena dalam Ramadan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Di Ramadan ada ibadah puasa, pada Ramadan ada Al-Quran yang kita tadarus di dalamnya dan juga tadabbur. Di Ramadan juga adalah bulan infak, bulan sedekah, bulan pembebasan. Ramadan pun adalah bulan qiyam Ramadan.
Banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan dan kita bisa belajar dari salafus saleh. Bagaimana mereka para salafus saleh mengisi Ramadan? Pertama, bahwa mereka mengisinya dengan jihad fi sabilillah. Kita tahu diinformasikan dalam buku tarikh bahwa perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, dan pada bulan itu pula dalam perang Badar tersebut umat Islam, Rasulullah beserta sahabatnya mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Oleh karena itu kita pun tidak boleh surut ke belakang. Mari kita berjihad jalan Allah dengan sebaik-baiknya, berjuang untuk menjadikan diri kita menjadi yang terbaik, dan berjuang dalam makna yang sangat ditegaskan oleh Rasulullah, antara lain bahwa raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang akbar. Jihad yang akbar adalah memerangi hawa nafsu. Ramadan ini pula salah satu tarbiyah, pelajaran, pendidikan, pengajaran kawah candra di mukanya untuk melatih diri kita, untuk melatih jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar, menjadi pribadi-pribadi yang penuh bersyukur. Salafus saleh juga dalam mengisi Ramadan kanul ilmi rawadan. Mereka sangat serius, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di setiap zuhur di Masjid Al-Jabbar ini diisi dengan kajian, dan mudah-mudahan menambahkan ilmu sedikit demi sedikit, baik bagi yang berbaginya maupun bagi yang mendapatkan bagiannya, bagi penceramahnya maupun bagi jamaahnya. Antara lain kita bisa belajar dari para salafus salih bahwa di Ramadan mereka mengisi dengan kajian-kajian, belajar ilmu tidak ada hentinya. Kalau di pesantren biasanya ada sanlat Ramadan 25 hari, 1 bulan penuh nyantri dari subuh kemudian sampai menjelang duha, berhenti salat duha, istirahat, kemudian yang lagi jam 9 sampai jam 11 qailullah, kemudian salat zuhur berjamaah, nanti jam 2 lanjut lagi sampai menjelang asar istirahat karena harus masak gitu ya, ngaliwat. Habis itu salat maghrib, nanti habis salat tarawih juga ngaji lagi sampai jam 11. Itu ternyata kebiasaan yang dilakukan oleh salafus saleh. Berikutnya yang dilakukan salafus saleh dalam bulan Ramadan adalah kanu lil ibadati a'immatan. Mereka menjadi yang terdahulu dalam melakukan amal ibadah. Tidak lalai, tidak terbelakang, tapi berusaha untuk menjadi yang terdepan. Mudah-mudahan kita pun bisa seperti itu. Sebelum azan berkumandang, kita sudah ada di masjid, kita membawa wudu dari rumah masing-masing, sehingga ketika takbiratul ihram kita tidak tertinggal dengan takbiratul ihramnya imam, sehingga dapat kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di samping jihad, mencari ilmu, kemudian dalam beribadah yang terdepan, salafus saleh juga lil qiyami ruhbanan. Qiyam Ramadannya Masya Allah sangat hebat gitu. Mereka hanya tertidur sedikit saja karena mengisinya dengan tilawah Al-Quran, mengisinya dengan zikir, bahkan ada sebagian yang mengisinya dengan muhasabah. Tidak cukup mereka melaksanakan tarawih, tapi juga di sepertiga malam terakhir mereka bangun. Ada yang melanjutkan dengan sholat tahajud. Bahkan tak berbilang rakaatnya pun tidak dibatasi, hanya 11. Ada yang sampai 40 sekian. Dan itu merupakan amaliyah dari para tabi'in yang sangat bagus manakala bisa kita teladani, bisa kita amalkan. Nah, berikutnya para salafus saleh juga dalam mengisi Ramadan, mereka puasanya puasa yang terbaik. Puasa yang bukan hanya menahan dari lapar, haus, dan hubungan suami istri, melainkan mulutnya dijaga, pendengarannya dipelihara, kemudian matanya juga dijaga, dan seluruh aktivitasnya fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga mereka bisa mengisi Ramadan dengan dakwah. Dakwah hal yang melekat bagi mereka. Mereka terinspirasi dari banyak ayat Al-Quran, dan hidup mereka adalah dakwah. Dakwah adalah hidup mereka. Demikian pula kita. Semoga bisa menjadikan diri kita adalah
para pendakwah, karena hidup kita adalah dakwah dan dakwah adalah hidup kita. Dimanapun kita berada, kita mampu dan harus berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, antara lain surat Al-Imran ayat ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf, 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebajikan, kemudian amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan terinspirasi pula oleh ayat Al-Quran yang paling pendek dalam Al-Quran, atau salah satu dari yang pendek dalam Al-Quran, yakni surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali illalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan orang-orang yang imannya diikuti dengan amal saleh, wa tawasaw bil haqqi, imannya, amal salehnya diiringi dengan saling mewasiati, saling menasehati di dalam hak, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling menasihati di dalam kesabaran. Bahasa yang lainnya adalah dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, tabligh, kajian, dan lain sebagainya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, hal lain juga yang dilakukan oleh mereka, bahwa fil infaqi fi sabilillah, di dalam infak di jalan Allah, mereka menginfakkan sebagian banyak dari hartanya, terutama di bulan Ramadan ini. Karena kita tahu, diberitahu oleh baginda Rasulullah, Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Oleh karena itu mereka ingin berkah Ramadan, ingin pahala ibadah orang yang berpuasa, sehingga tiap hari mereka berinfak untuk berbagi buka. Terinspirasi oleh hadis Nabi, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala dari pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam, maka Ramadan adalah bulan ekonomi Islam. Karena nanti juga di penghujung Ramadan ada kegiatan membayar zakat fitrah. Dan itu merupakan salah satu instrumen, salah satu alat agar harta tidak hanya berputar di tangan orang-orang yang kaya saja. Laikaila dulatam bainal aghniya'i minkum, agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kalian. Instrumen yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga dibimbing oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yakni zakat, infak, dan sedekah, juga wakaf dan instrumen ekonomi Islam yang alhamdulillah kita di Indonesia telah lahir undang-undang tahun 2004 nomor 1 tentang wakaf, lahir pula undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan juga tahun 1961 telah lahir undang-undang tentang PUB, pengumpulan uang dan benda untuk berbagi dengan sesama Islam. Telah mengajarkan itu. Ramadan bulan berbagi. Berapa banyak orang yang bisa terbantu dengan zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan dari para aghnia, yang diberikan kepada para fuqara. Semoga kita mampu meneladani salafus salih dalam mengisi Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, penuh kasih sayang darinya, dan itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka, dosa kita tanpa tersisa sedikit pun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.